Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa ya, sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, di video kali ini ya, banyak Bapak Ibu semua ya minta request untuk soal tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes kepribadian untuk soal CAT, CPNS, dan tentunya beserta jawaban serta pembahasan ya. Jadi 100 soal di sini nanti buat Bapak Ibu yang minat PDF-nya ya secara gratis bisa gabung di Telegram channel, linknya ada di deskripsi video. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu ya, kita bahas untuk materi TPK, TIU, dan TKP untuk part pertama ya. Dan buat Bapak Ibu mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share sebelum dan sudahnya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya di seluruh Nusantara. Amin. B. Nomor 1. Berikut ini ciri-ciri ideologi tertutup kecuali ya, di sini ada kata kunci kecuali ya. A. Bersifat totaliter. B. Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan. C. Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total. D. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. E. Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total. Sebelum kita jawab ya, tentunya di sini ada pembahasan ya. Untuk pembahasannya ya, jadi ciri-ciri ideologi tertutup kecuali ya. Jadi Jadi ciri-ciri ideologi tertutup kecuali untuk pembahasan tidak diciptakan oleh negara ya, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Artinya ini adalah merupakan ciri ideologi terbuka. Jadi jawabannya adalah ya betul yang D ya, tidak diciptakan oleh negara tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Lanjut, nomor 2. Maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah A. Dapat menerima kemajuan bila menguntungkan. B. Perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain. C. Menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian. D. Terbuka untuk ditafsirkan bersama bangsa dan negara lain. E. Membuka diri dan menerima semua kemajuan yang ada. Untuk pembahasan, ya, maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian, ya. Jadi jawabannya adalah yang C, ya. Nomor 3. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan A. Kepribadian bangsa. B. Cita-cita bangsa. D. Pemersatu bangsa. D. Ideologi terbuka. E. Sumber dari segala sumber hukum. Untuk pembahasan ya, jadi Pancasila itu sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu merupakan sumber dari segala sumber hukum ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang ya betul yang E ya. Nomor 4. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam lingkup masyarakat merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Untuk pembahasan ya, jadi mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam lingkup masyarakat merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila kelima ya. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang E.
Lanjut nomor 5, lembaga yang secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. KNIP, D. MPR, E. Presiden. Pembahasannya ya, Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan oleh BPUPKI. Yang tepat yaitu yang A ya. Nomor 6. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahap kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR 2000 tanggal ya. Tahunan MPR tahun 2000 tanggal A 7 sampai 18 Agustus tahun 2000, B 8 sampai 28 Agustus tahun 2000, C tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2001, D tanggal 8 sampai 28 Agustus tahun 2001, E tanggal 7 sampai tanggal 8 Agustus tahun 2001. Pembahasan ya. Jadi amandemen Undang-Undang 1945 tahap kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR 2000 pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Jawaban yang tepat yaitu yang A ya. Nomor 7. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, setelah amandemen anggota MPR terdiri atas A. Presiden dan keluarga, B. Anggota partai politik, C. Anggota golongan karya dan politik, D. DPR dan Presiden, E. DPR dan DPD. Pembahasan anggota MPR terdiri atas DPR dan DPD. Jawaban yang tepat yang ya betul yang E ya. Lanjut nomor 8. Menurut Kusnardi dan Ibrahim 1983, UUD merupakan konstitusi yang A. tidak tertulis, B. tercatat, C. tertulis, D. tidak tercatat, E. mutlak. Baik, untuk pembahasan ya, menurut Kusnardi dan Ibrahim 1983, UUD merupakan konstitusi yang tertulis ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang ya betul, yang C. Nomor 9. Menurut pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk A. Republik, B. Presidensial, C. Parlementer, D. Demokrasi, E. Monarki. Baik, untuk pembahasan ya, menurut pasal 1 ayat 1 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Jawabannya tepat yang A. Baik, lanjut nomor 10. Di bawah ini adalah teori-teori asal mula terjadinya negara kecuali ya. Di sini ada kata kunci kecuali. A. Teori ketuhanan, B. Teori kedaulatan, C. Teori kekuasaan, D. Teori perjanjian masyarakat, dan E. Teori hukum alam. Baik, untuk pembahasan ya, teori asal mula terjadinya negara yang dimaksud adalah teori terbentuknya negara, yakni teori ketuhanan, teori hukum alam, teori perjanjian, dan teori kekuasaan ya. Jadi kecualinya ya, kata kunci kecuali yang tepat adalah yang B, teori kedaulatan. Lanjut nomor 11. Berdirinya suatu negara dapat diakui apabila memiliki unsur utama, yaitu A. tentara, B. rakyat, C. perjanjian, D. rekomendasi PBB, dan E. adalah pejabat. Baik, untuk pembahasan unsur terbentuknya negara yakni adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang iya betul, yang B ya. Baik, lanjut nomor 12. Bentuk negara Indonesia sebagai NKRI diatur pada pasal UUD 1945. A. Pasal 1 ayat 1, B. Pasal 1 ayat 2, C. Pasal 1 ayat 3, D. Pasal 2 ayat 1, E. Pasal 2 ayat 2. Untuk pembahasan, pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan tentang bentuk negara Indonesia adalah kesatuan.
jawaban yang tepat adalah yang iya betul yang A ya, pasal 1 ayat 1. Nomor 13. Sarjana Bahasa Indonesia pertama yang menggunakan nama Indonesia adalah A. Ki Hajar Dewantara, B. Dr. Andes Mohatta, C. Mr. Ahmad Subarjo, D. Sukiman, dan E. Ali Sastro Amijoyo. Jawaban yang tepat adalah yang ya, Ki Hajar Dewantara ya. Jadi yang A untuk pembahasan. Ki Hajar Dewantara merupakan orang Indonesia pertama yang menggunakan istilah Indonesia saat beliau sedang dalam masa pembuangan di Belanda dan menjadi penulis berita di sana ya. Jadi jawabannya yang ya betul yang A ya, Ki Hajar Dewantara. Lanjut nomor 14. Hak kewarganegaraan yang diperoleh seseorang atau individu berdasarkan kewarganegaraan ayah dan ibu biologisnya disebut A. Lus soli, B. Lus sanguinis, C. Stelsel aktif, D. Stelsel pasif, E. Repudiasi. Baik, untuk pembahasan ya, lus soli adalah hak mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahirnya ya. Dan hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan ya. Atau stelsel pasif. Kemudian hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaranya dalam stelsel aktif ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Stelsel pasif. Baik, nomor 15 ya, keseluruhan cara hidup masyarakat yang perwujudannya tampak pada tingkah laku para anggotanya disebut dengan A. Struktur sosial, B. Kebahagiaan, C. Kebudayaan, D. Kepercayaan, dan E. Ideologi. Untuk pembahasan ya, kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup masyarakat yang perwujudannya tampak pada tingkah laku para anggotanya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang iya betul C ya, kebudayaan. Baik, terima kasih ya. Next video kita lanjut ke part 2 ya. Untuk 100 soal TWK, TU, dan TKP untuk CAT CPNS beserta jawaban serta pembahasan ya. Dan buat Bapak Ibu yang minat PDF-nya secara gratis bisa gabung di Telegram channel ya. Linknya ada di deskripsi video ya, nanti bisa langsung chat saya. Mohon support, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon koreksinya jika ada soal dan jawaban kurang tepat, bahkan salah menurut Bapak Ibu, bisa tinggalin di kolom komentar. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.